Kalau gaya manajemen saya mungkin lebih sifatnya lebih mendengar dan terbuka ya. Karena kalau saya melihat uh, bukan hanya dunia perbankan ya, tapi rasanya dunia bisnis ini kan dinamikanya tinggi sekali. Yang namanya perubahan itu cepat sekali. Jadi untuk saya yang paling penting adalah kepemimpinan sebagai pemimpin itu harus mau mendengar, ya, mau bertanya, dan tentunya juga setelah kedepannya tahu apa yang harus dilakukan harus menjadi panutan ya. Intinya sih seperti itu. Prinsip sukses itu untuk menjadi sukses lakukanlah yang terbaik, selalu lakukan yang terbaik, dan setelah itu apapun hasilnya kita harus bisa menerima ya. Jadi kalau misalnya kita menganggap kok hasilnya tidak sesuai dengan harapan yang dicanangkan tadinya, padahal itu sebetulnya kadang-kadang kan dikatakan apa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda ya. Jadi kalau saya lihat selama saya sudah melakukan yang terbaik, buat saya itu adalah suatu sukses. Ya, apakah hari ini tercermin dengan sukses yang kita definisikan, atau bisa juga sebetulnya di kemudian hari ternyata sesuatu yang kita anggap dulu kok kayaknya nggak sukses, ternyata di masa yang akan datang baru terlihat bahwa ternyata memang itu kesuksesannya yang tertunda tadi ya. Paling banyak sih berpikir dan berencana ke depan ya. Jadi kadang orang kalau mikir mungkin kalau lewat itu ibu duduk di situ cuma bengong ngapain katanya ya. Jadi padahal itu kita sering harus membayangkan ya beberapa hal, strategi kah, fisika ke depannya dalam situasi seperti ini apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Karena kadang itu duduk bisa di belakang meja kerja secara tenang dan secara bisa fokus kepada apa yang ingin dilakukan ke depan itu adalah suatu hal yang mewah ya. Jadi sebetulnya kalau kita bisa melakukan itu lebih sering itu akan lebih bagus lagi. Saya pasti bukan yang suka disukai. Banyak yang mengatakan ya mungkin kadang saya suka terlalu nabrak juga quote unquote. Karena kalau itu sesuatu yang saya anggap benar dan sesuatu yang saya anggap adalah baik terutama untuk jangka panjangnya, saya pasti akan lakukan walaupun saya tahu risikonya bahwa saya tidak disukai. Jadi saya lebih suka melakukan sesuatu yang memang harus dilakukan, ya. Tapi juga bukan untuk tujuan supaya dihormati, tapi melakukan itu karena sesuatu yang benar. Yang namanya iPhone sekarang ya udah bukan BB lagi. Yang namanya iPhone, yang namanya iPad, laptop itu sudah tidak terpisahkan ya. Jadi kalau nggak ada ya bingung sekali namanya. Karena dari situ kan kita bisa berkomunikasi, bisa membuat perencanaan, ya bisa melakukan koordinasi dengan cepat sekali. Setiap pagi memang harus olahraga. Kebetulan saya lebih yang suka di dalam rumah olahraganya. Jadi melakukan cross trainer sendiri ya, kira-kira 40 menit setiap paginya. Memang dalam kita melakukan suatu pekerjaan itu sering sekali kita dikejar waktu kah, dikejar deadline kah. Sering kita lupa untuk berhenti, merefleksi tadi yang sudah dilakukan apa, pelajarannya apa, lain kali sebaiknya apa yang dilakukan ya. Pelajaran itu dari dua hal kalau saya lihat, dari keberhasilan maupun kegagalan dari suatu pekerjaan. Nah itu jadi di sini pun kita mulai jadikan suatu kebiasaan ya. Setelah menyelesaikan suatu pekerjaan, kita jadikan kebiasaan stop and learn. Apa sih yang kita learn dari suksesnya, apa yang kita learn dari failure-nya ya, sehingga kedepannya apa yang kita ingin perbaiki, kira-kira seperti itu.